Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama senantiasa kita untuk menjadikan rasa kita atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini, pada hari ini, pada detik ini Allah masih memberikan kita karunia nikmat yang begitu luar biasanya, yang begitu banyaknya yang tidak akan pernah kita bisa hitung sampai detik ini. Nikmat sempat, nikmat sehat dikala saudara-saudara kita yang detik ini mungkin belum bisa hadir di majelis yang sama pada siang hari ini, tapi Allah masih memberikan karunia kesehatan kepada kita semua, sehingga diberikan kemampuan dan kemauan untuk bisa hadir untuk menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling besar yang tidak akan pernah terhingga, tidak akan pernah bisa kita ukur terhadap nilai nikmat yang lainnya adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Sehingga karenanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kapanpun dan dimanapun berada. Sholawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kutu hasanah kita, sebagai sultan kita yang kita nantikan syafaatnya dari yaumil qiyamah kelak. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib mengajak kepada jamaah sekalian untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun berada. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'il salatal hasanata wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian dimanapun berada dan kamu berada. Maka sesungguhnya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa dimanapun dan kapanpun berada. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, saya mengajak kepada hadirin jamaah sekalian untuk merenung, untuk mentadaburi di mana saat ini Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan ujian kepada umat manusia berupa pandemi Covid-19, yang di mana pandemi Covid-19 ini tidak terlihat, dan ini adalah bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali hari ini saya mengajak jemaah sekalian untuk mentadaburi, menghayati, mengambil hikmah bahwasannya segala apapun yang Allah berikan kepada kita, takdir Allah yang berikan kepada kita, bahkan sampai sekarang pandemi, kita harus meyakini bahwasannya ada hal-hal positif yang bisa kita ambil, ada hikmah yang bisa kita ambil. Maka sebagaimana hadis Rasulullah SAW, hikmah itu barang berharganya umat muslimin. Maka dimanapun kamu berada, ambillah. Maka Covid pun yang saat ini masih melanda, bahkan terus naik, mari kita ambil hikmahnya. Mari kita ambil ibrah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan yang harus kita tadaburi juga adalah bahwasannya setiap manusia itu pasti akan merasakan kematian.
kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Mungkin saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang sudah merasakan hal yang serupa karena adanya pandemi ini. Tapi kematian adalah suatu hal yang pasti. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum, tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un." Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu mati. Lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu. Lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh aneh jika orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada, awalnya mati, lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini menunjukkan bahwa kita semua pasti akan mati dan pasti akan dibangkitkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana dalam Imam Ahmad meriwayatkan bahwasannya yang paling jauh adalah masa lalu dan yang paling dekat adalah kematian. Maka sebagaimana pesan Rasulullah SAW, tak kala ada seorang sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas di muka bumi ini?" Maka Rasulullah SAW menjawab, yang paling cerdas adalah mereka yang selalu menyiapkan kematian, yang selalu menyiapkan apa-apa yang akan nanti dibawa ketika di mana? Ketika di akhirat kelak. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang ini saya menjelaskan terkait dengan apa saja harus kita persiapkan terkait dengan kematian kita gitu. Apa saja yang harus kita persiapkan, yang akan kita hadapi, pasti yang akan kita hadapi. Dan kita tidak ada yang tahu kapan waktu kematian ini menjemput kita. Maka di sini saya ingin menyampaikan 3 hal terkait bagaimana kita bisa mempersiapkan agar kita bisa selalu siap menghadapi adanya kematian tersebut. Yang pertama adalah beramal soleh sebaik mungkin. Selagi kita hidup, selagi kita masih diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi kita dibangkitkan dari tidur kita, artinya itu Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk bertobat dan untuk melakukan amal soleh. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha perkasa lagi Maha pengampun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti apakah amal terbaik itu? Dalam sabda Rasulullah SAW disampaikan bahwasannya, fa inna khairul amali atwamuhu wa inna qalla. Artinya sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin berkelanjutan meskipun itu sedikit. Walaupun sedikit tapi istiqomah. Itulah kunci bagaimana kita bisa menjalankan suatu amalan sehingga kita bisa terus istiqomah gitu. Semampu kita, sebisa kita, asalkan bisa istiqomah hingga akhir nanti. Yang kedua adalah menyiapkan amal yang terus mengalir, amal yang tidak akan terputus. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya jika manusia mati maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, kemudian yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang terakhir adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Maka yang kedua ini mari kita lakukan semampu kita gitu. Amal jariyah, sedekah, ilmu yang bermanfaat. Ketika kita punya ilmu, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Mari kita sebarkan, mari kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ketika kita punya aset yang sangat berharga yaitu anak yang soleh, mari kita ajarkan kepada kebaikan. Sehingga kelak
ketika kita meninggal, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita selalu mendoakan kita, selalu mengingat kita dengan doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 hal itu semoga kita bisa kita lakukan dalam aktivitas sehari-hari kita. Kemudian yang ketiga adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan husnul khatimah atau akhir yang baik. Apa itu husnul khatimah? Di antara tanda utama husnul khatimah ialah apabila ia mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalimi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Mungkin kita merenungnya, mungkin kita berpikir bahwasanya mengucapkan la ilaha illallah adalah kata yang mudah. Tapi semua itu tergantung dengan amal kita, tergantung dengan aktivitas kita selama hidup. Apa yang sudah kita lakukan, apakah amal baik ataukah amal buruk. Rasulullah SAW juga bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Selain berusaha dengan segala amal soleh, mari kita selalu berdoa kepada Allah SWT agar selalu beristiqomah. Kita saat ini masih berislam, kita sampai saat ini masih diberikan keimanan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita, bukan karena kehebatan kita, tapi kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena taufik dan bimbingannya. Bukan karena kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW selalu menganjurkan kepada kita untuk selalu berdoa, ya musarrifal qulub, sarif qulubana 'ala dinik, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala ta'atik. Wahai ya zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku ke dalam ketaatanmu. Maka ketika kita sudah berikhtiar, ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan amal soleh, dan jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak pernah berdoa, kalau kita nggak pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak pernah mau ditolong Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, kita sadar karena kita seorang hamba yang lemah, seorang hamba yang tidak mampu melakukan apa-apa. Fakir ilmu, fakir harta dan segalanya. Semua itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha dengan semaksimal mungkin amal-amal kita. Saat ini kita diberikan kesehatan, mari kesehatan itu digunakan dengan amal-amal yang baik. Mari kesehatan itu digunakan untuk menolong tetangga kita, saudara kita. Mari kesehatan itu dijadikan sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwasanya kita bersyukur, la azidannakum, pasti akan aku tambah nikmatmu. Baik usia kita, baik kesehatan kita, baik harta kita maupun nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga Allah menjadikan hamba kita sebagai hamba yang soleh, yang selalu istiqomah dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'i wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisam bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hadahu amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat.
Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخوان المسلمين المجاهدين في كل مكان وكل الزمان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.